Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita pada pagi hari ini yakni Al-An'am ayat 94, di mana di dalam ayat tersebut Allah kemukakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim walaqad ji'tumuna furada, dan sesungguhnya kamu telah datang kepada kami sendiri-sendiri. Kama khalaqnakum awwala marratin, sebagaimana kami ciptakan pada mulanya. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum, dan kamu tinggalkan di belakang kamu apa yang telah kami karuniakan kepada kamu. Wa ma nara ma'akum supa'akumul ladzina za'amtum annahum fikum syuraka'u, dan kami tiada melihat beserta kamu para pemberi syafaat yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu Tuhan di antara kamu. Laqad taqatta'a bainakum, sungguh telah terputuslah antara kamu. Wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun, dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu anggap sebagai sekutu Allah. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-An'am ayat 94. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah menjelaskan keadaan para pendurhaka saat datangnya kematian, yakni yang tertuang di dalam Al-An'am ayat 93. Ya. Jadi orang-orang zalim itu di dalam Al-An'am ayat 93 ketika dalam sakratul maut, ya, ketika dalam sakratul maut mereka mengalami perkara yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Walau tara izil zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aidihim akhriju anfusakum.
itu adalah kondisi atau keadaan orang-orang zalim dalam keadaan sakratul maut. Dan sekiranya engkau hai Muhammad melihat di waktu orang-orang yang zalim dalam tekanan-tekanan sakratul maut, sedang para malaikat membuka tangan mereka sambil berkata, keluarkanlah nyawa kamu. Itu adalah kondisinya sangat luar biasa sekali, sangat dahsyat, sangat mengerikan. Makanya dikemukakan, seandainya engkau hai Muhammad melihat kondisi mereka yang sangat mengerikan, yang sangat luar biasa ketika mereka dalam keadaan sakratul maut. Mereka dalam keadaan tertekan, ya, dalam tekanan-tekanan sakratul maut, sedang para malaikat membuka tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawa kamu. Itu kondisinya, ya. Kondisi orang-orang zalim yang sangat luar biasa dan mengerikan saat itu. Nah, ayat ini menjelaskan keadaan mereka ketika roh telah meninggalkan jasad mereka. Ketika ruh mereka telah pergi meninggalkan jasad mereka, maka Al-An'am ayat 94 menceritakan kondisinya. Sebagaimana tadi telah kita terjemahkan ayat 94 tersebut. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita akan coba lihat tafsir Jalalain dikemukakan oleh pengarang tafsir tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yuqalu lahum idza bu'isu, dan dikatakan kepada mereka itu siapa? Yaitu mereka yang tertuang di dalam Al-An'am 93, yaitu orang-orang yang sangat zalim. Wa yuqalu lahum, dan dikatakan kepada mereka, idza bu'isu, tatkala mereka dibangkitkan dari kubur. Tatkala mereka dibangkitkan dari kubur. Laqad ji'tumuna furada, sesungguhnya kamu telah datang kepada kami sendiri-sendiri. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kata-kata ji'tumuna, yang artinya kamu telah datang kepada kami. Ji'tumuna itu dikemukakan dalam bentuk kata kerja masa lampau, yaitu fi'il madi. Walaupun mereka belum mengalaminya, walaupun mereka saat itu belum mengalaminya karena kondisi mereka masih hidup, tetapi Allah memberitakan keadaan mereka dengan fi'il madi ketika mereka sudah dalam keadaan mati dan ketika mereka dibangkitkan. Walaqad ji'tumuna, kamu telah datang kepada kami, dikemukakan dalam bentuk kata kerja masa lampau walaupun mereka belum mengalaminya. Hal ini untuk menunjukkan kepastian kedatangan itu. Ini merupakan penyampaian Tuhan melalui malaikat. Setelah dalam ayat yang lalu
dikemukakan ucapan malaikat ketika mereka mengalami sekarat. Jadi menggunakan fi'il madi, kata kerja masa lampau, memberikan informasi bahwa mereka pasti akan datang kepada kami secara sendiri dan itu adalah pasti. Nanti mereka ketika mereka dibangkitkan, mereka sungguh datang kepada kami furoda, secara sendiri. Kemudian perhatikan kata-kata furoda, ya. Kama khalaqnakum awwala marratin, sungguh kamu akan datang kepada kami sendiri-sendiri sebagaimana telah kami ciptakan kamu pada mulanya. Perhatikan ayat tersebut. Hal ini dapat juga dipahami dalam arti kedatangan mereka setelah bangkit dari kubur, setelah mengalami alam barzakh menuju padang mahsyar. Ketika itu keadaan manusia sama sebagaimana keadaan ketika lahir, tidak membawa apa-apa, bahkan tanpa busana, telanjang bulat, ya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan melalui sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, wahai seluruh manusia, sesungguhnya kamu semua akan dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, tidak dikhitan, tidak disunat. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, ketika mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bertanya, lelaki dan para perempuan saling melihat, kan mereka dibangkitkan dalam kondisi telanjang, ya. Kemudian istri beliau Aisyah bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, lelaki dan perempuan saling melihat. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, situasi sedemikian mencekam sehingga itu mereka tidak hiraukan. Hadis riwayat Bukhari, ya. Jadi manusia itu telanjang bulat dalam keadaan itu, ya. Tetapi tidak timbul syahwat. Tidak timbul syahwat. Karena apa? Karena saat itu situasinya sangat luar biasa mencekam. Karena akan menghadap penghisapan Allah Subhanahu wa taala tentang amal perbuatan mereka. Di mana hasil hisab tersebut akan membawa mereka masuk ke dalam surga atau justru masuk ke dalam neraka. Jadi telanjang bulat itu mereka sudah tidak hiraukan lagi, karena mereka sangat takut, sangat mencekam dengan ketakutan yang sangat luar biasa. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ji'tumuna furoda, dan sesungguhnya kamu akan datang kepada kami sendiri-sendiri, munfaridina anil ahwali wal mali wal waladi, datang dengan sendiri-sendiri, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta dan
dan anak. Harta mereka ditinggalkan, yang selama ini mereka bangga-banggakan, keluarga dan anak-anak pun ditinggalkan. Mereka datang menghadap Allah dalam keadaan sendiri-sendiri. Ya. Kama khalaqnakum awwala marratin. Kalian datang sendiri-sendiri sebagaimana telah kami menciptakan kamu, menciptakan kalian pada awal mulanya. Ai upatan, uratan, ghurlan, yaitu tidak memakai alas kaki, lagi telanjang, serta tidak disunat. Ya. Mereka datang sendiri-sendiri pada Allah. Wa taraktum ma khawwalnakum a'tainakum minal amwal. Dan kalian meninggalkan apa yang telah kami karuniakan kepada kalian, kepadamu. Apa yang telah kami berikan kepada kamu minal amwali, daripada harta benda. Harta benda ditinggalkan. Ya. Harta benda ditinggalkan. Harta benda yang selama ini mereka cari dengan susah payah, harta benda yang selama mereka hidup di dunia mereka selalu bangga-banggakan, rumah yang mewah, mobil yang mewah, deposito yang berlimpah, emas yang sangat luar biasa, yang mereka usahakan pagi menjadi siang, siang menjadi pagi, pagi menjadi malam, malam menjadi siang, pala untuk kaki, kaki untuk kepala, mereka usahakan luar biasa sehingga harta mereka bertumpuk dan berlimpah. Ketika mereka menghadap Allah, mereka tinggalkan. Harta tersebut tidaklah mereka bawa, padahal harta tersebut menjadi kebanggaan mereka ketika mereka di dunia. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum. Dan kalian meninggalkan apa yang telah kami berikan kepada kalian, apa yang kami telah karuniakan kepada kalian di belakang kalian, di belakang kamu, fit dunya, di dalam dunia, bi gharir ikhtiyarikum, dengan selain ikhtiar usaha kamu, usaha kalian. Kalian tinggalkan di dunia harta kalian, kalian tinggalkan mobil kalian, kalian tinggalkan rumah kalian yang begitu mewah, kalian tinggalkan deposito yang berlimpah ruah, kalian tinggalkan emas-emas batangan kalian, emas balokan kalian, perhiasan kalian, kalian tinggalkan di dunia ketika kalian menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kalian datang kepada kami sendiri-sendiri dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak disunat. Wa yuqalu lahum tawbihan, dan dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang yang zalim, yang tertuang di dalam Al-An'am ayat 93, tawbihan, sebagai teguran. Mana rama'akum syufa'akum al-asnam. Tidaklah kami melihat bersama kalian pemberi syafaat kepada kalian, yaitu berhala-berhala. Tidaklah kami melihat berhala-berhala bersama kalian, di mana berhala-berhala tersebut yang akan memberikan syafaat kepada kalian. Kami tidak melihat itu. Kami tidak melihat berhala-berhala kalian, berhala-berhala kamu
alladzina za'amtum annahum fikum, yang kamu anggap bahwa mereka itu, bahwa berhala-berhala itu di antara kamu. Ai fi istiqaqi ibadatikum, yakni dalam berhak daripada ibadah kamu. Syuraka'u lillah, sekutu-sekutu bagi Allah. Kami tidak melihat berhala-berhala yang kamu jadikan sekutu Allah, Tuhan-Tuhan yang kalian jadikan sekutu Allah, yang kalian anggap bisa menolong kalian. Kami tidak melihat mereka. Kami tidak melihat berhala-berhala tersebut. Kami tidak melihat hutan Tuhan-Tuhan kamu. Kami tidak melihat Tuhan-Tuhan kalian yang kalian persekutukan kepada Allah. Yang kalian persekutukan kepada Allah, kami tidak melihat bersama kalian. Laqad taqatta'a bainakum, sesungguhnya telah terputuslah di antara kalian, di antara kamu, waslukum, pertalianmu. Ai tasyattata jam'ukum, yaitu telah bercerai-berai perkumpulan kalian. Telah terputus hubungan kalian dengan berhala-berhala kalian. Telah bercerai-berai Tuhan-Tuhan kalian yang kalian sekutukan terhadap Allah. Ya, putus. Ya. Tidak ada lagi kasih sayang di antara kalian dengan berhala-berhala kalian. Tidak ada lagi kasih sayang antara Tuhan-Tuhan kalian yang kalian persekutukan dengan kalian. Wa fi qiraati bin nasbi, dan di dalam satu qiraat dengan nasab. Zarpun ini sebagai lafaz zarab, ai maksudnya waslukum bainakum, pertalian kamu, pertalian kalian di antara kalian telah putus, telah tercerai-berai. Tidak ada lagi kasih sayang di antara kalian. Tidak ada lagi rasa cinta di antara kalian saat itu. Wa dhalla zahaba ankum ma kuntum tazumur, dan telah lenyap, telah hilang dari kalian, telah hilang darimu apa yang terbukti kamu anggap. Telah hilang dari kalian, daripada kamu, apa-apa yang kalian anggap fit dunya, ing dalam dunia, min syafa'atiha, daripada akan memberi syafaatnya. Jadi mereka menganggap apa-apa yang mereka anggap, yaitu berhala-berhala, Tuhan-Tuhan yang mereka sekutukan terhadap Allah, dapat memberikan syafaat di akhirat. Akan tetapi yang demikian itu, saat itu ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berhala-berhala tersebut telah hilang, telah lenyap. Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sekutukan kepada Allah telah hilang dan telah lenyap. Tidak ada syafaat saat itu kecuali syafaatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhala-berhala tidak bisa menolong mereka, tidak bisa memberikan syafaat kepada mereka. Tuhan-Tuhan yang mereka jadikan sebagai sekutu Allah tidak akan bisa memberikan syafaat kepada mereka, kepada kalian, dan juga tidak bisa menolong kalian. Mereka telah hilang, mereka telah lenyap. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang zalim, dan insya Allah kita ini bukan masuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim, tapi kondisinya sama.
bahwa nanti kita akan datang kepada Allah dalam keadaan seperti awal kali penciptaan, seperti permulaan penciptaan, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak disunat. Hadirin, ini menjadi renungan kita bersama. Marilah perbaiki keimanan kita, marilah tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, dan marilah kita tingkatkan amal baik kita, amal soleh kita. Karena nanti pasti kita akan dihadapkan kepada Allah dengan sendiri-sendiri, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban apa yang kita lakukan di dunia. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Kita masuk ke dalam golongan orang-orang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita masuk ke dalam golongan ahli surganya Allah dan dijauhkan daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita, dan semakin menambah amal baik kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.